Ada sebuah prasasti di kuil Delphi di Yunani tertulis kalimat sebagai berikut. Kenali dirimu sendiri. Kalimat ini juga merupakan filosofi Sokrates sepanjang hidupnya. Siapakah Sokrates? Dia adalah guru Plato, dan Plato adalah guru Aristoteles, dan Aristoteles adalah guru Alexander Agung. Bila dihitung-hitung, Sokrates adalah nenek moyang kaisar. Episode kali ini kami akan membahas Sokrates, bukan karena identitas dan statusnya, tetapi adalah karena kebijaksanaan dan filosofinya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kami akan membahas filosofi Sokrates tentang kehidupan. Semoga video ini bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi Anda semua. Sokrates berkata, hidup yang tidak diperiksa dengan teliti tidak layak untuk dijalani. Orang perlu mengenal diri mereka sendiri dan mengubah diri mereka sendiri. Sokrates adalah tokoh terbesar dalam filsafat Yunani dan Romawi kuno. 1 abad sebelum Sokrates, ada juga orang-orang yang menyebut diri mereka filsuf seperti Thales, Pythagoras, dan Heraklitus. Tetapi mereka adalah dengan alam semesta material sebagai pusat, atau mengembangkan filosofi kehidupan yang sangat elitis dan filosofi kehidupan yang anti-demokrasi. Sokrates yang hidup dari 469 hingga 399 sebelum Masehi adalah filsuf pertama yang bersikeras bahwa filsafat harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari orang biasa. Dia tidak pernah menulis buku dalam hidupnya, dan seperti Yesus, kita hanya bisa mengenalnya melalui catatan orang lain, terutama murid-muridnya, Plato dan Xenophon. Ketika orang bijak di Delphi mengatakan dia adalah orang paling bijaksana di Yunani, dia mengatakan itu karena dia tahu bahwa dia terlalu sedikit mengetahui tentang dunia. Ini juga merupakan pengingat bagi orang-orang bahwa kita tahu lebih sedikit daripada apa yang kita ketahui. Ketika Sokrates masih muda dan lajang, dia tinggal bersama beberapa teman di sebuah rumah seluas 7 atau 8 meter persegi, tetapi dia selalu bahagia. Seseorang bertanya, apa yang membuatmu bahagia ketika banyak orang berkumpul bahkan untuk berbalik badan saja sulit? Sokrates menjawab, bukankah itu sangat menyenangkan ketika bersama teman-teman yang dapat bertukar pikiran dan perasaan setiap saat? Setelah beberapa saat, teman-temannya pindah satu persatu berumah tangga, meninggalkan Sokrates sendirian. Dia tetap bahagia. Pria itu bertanya lagi, mengapa kamu bahagia ketika kamu sendirian? Sokrates menjawab, saya punya banyak buku, dan setiap buku adalah guru. Saya bersama guru, dan saya dapat meminta nasihat kepada mereka kapan saja. Ini sangat menyenangkan saya. Pria itu bertemu Plato, murid Sokrates. Dia bertanya, saya melihat bahwa situasi guru Anda tidak terlalu baik, tetapi mengapa dia selalu bahagia? Plato menjawab, bukan lingkungan yang menentukan suasana hati seseorang, tetapi suasana hati. Filosofi Sokrates mengatakan, periksa diri Anda. Sokrates menganjurkan orang untuk mengembangkan kebiasaan mempertanyakan diri mereka sendiri. Periksa diri sendiri dan orang lain. Katanya ini adalah kebajikan tertinggi dan setiap hari perlu dibahas kebajikan ini. Sokrates mengatakan bahwa kehidupan yang tidak diperiksa dengan teliti tidak layak untuk dijalani. Kebanyakan orang berjalan dalam tidur sepanjang hidup mereka. Katanya tidak pernah bertanya pada diri sendiri apa yang mereka lakukan dan mengapa. Sokrates mengatakan bahwa orang menyerap nilai-nilai dan kepercayaan orang tua mereka atau budaya masyarakat mereka sendiri dan menerima semuanya tanpa suatu pertanyaan apapun. Tetapi jika ada beberapa orang yang kepercayaan mereka salah, maka jiwa orang tersebut akan sakit. Sokrates berpendapat bahwa filosofi seseorang terkait erat dengan kesehatan mental dan fisik seseorang. Yang disebut filosofi sendiri adalah bagaimana Anda memahami dunia dan apa yang menurut Anda adalah hal terpenting dalam hidup. Keyakinan yang berbeda akan menyebabkan keadaan kehidupan yang berbeda dan keadaan emosi yang berbeda. Misalnya,
seseorang terlalu peduli dengan persetujuan orang lain, filosofi ini akan menyebabkan rasa takut bersosialisasi. Dengan bantuan terapi perilaku kognitif, yaitu proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pikiran, pengalaman, serta indera dan filosofi Socrates, jika kita dapat menyadari terlalu peduli akan persetujuan orang lain dan menilai mereka adalah tidak bijaksana. Jika kita menggunakan ini untuk mengubah keyakinan kita, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan dalam kesehatan emosional dan fisik jika ke arah kebaikan. Dalam batas tertentu, beberapa nilai kita yang berasal dari budaya masyarakat tempat kita tinggal atau keluarga tempat kita dilahirkan, dan nilai-nilai ini kita tanamkan jauh di dalam jiwa kita. Socrates mengatakan bahwa adalah tugas kita untuk menjaga jiwa kita, dan filsafat adalah seni psikoterapi. Kita harus terus-menerus memeriksa jiwa kita untuk menentukan keyakinan dan nilai mana yang valid dan mana yang beracun. Dalam pengertian ini, filsafat adalah teknik medis yang dapat kita gunakan pada diri kita sendiri. Filsafat adalah obat untuk menjaga jiwa kita. Dan negarawan dan filsuf Romawi abad pertama Cicero pernah berkata, "Saya jamin ada obat untuk mengobati jiwa, dan itu adalah filsafat." Menyembuhkan jiwa tidak perlu seperti mengobati tubuh kita, keluar tubuh kita untuk menemukan obatnya, seperti halnya dengan penyakit fisik. Itulah yang ingin diajarkan Socrates kepada orang-orang melalui filosofi jalanannya. Dia akan mulai melakukan percakapan dengan siapapun yang dia temui saat berjalan di sekitar kota. Tidak banyak penduduk Athena pada waktu itu, sehingga sebagian besar warga saling mengenal. Dia akan mencari tahu apa yang orang itu percaya, apa yang mereka hargai, apa yang mereka kejar dalam hidup. Menurut catatan, Socrates dengan anggun, humor, dan kerendahan hatinya menuntun orang untuk memeriksa filosofi hidup mereka sendiri, membawa mereka ke cahaya kebijaksanaan, dan berbicara dengan Socrates benar-benar dapat mengubah seseorang. Setelah berbicara dengannya, orang-orang menyadari bahwa mereka tidak lagi seperti dirinya pada semula, dan tiba-tiba mereka tersadarkan. Terapi perilaku kognitif kontemporer menciptakan kembali metode Socrates ini, mengajari kita seni mempertanyakan diri sendiri. Selama terapi kognitif perilaku, orang yang berkonsultasi tidak hanya berbaring di sofa dan dirinya sendiri menceritakan tentang pengalamannya. Sebaliknya, duduk di sana dan berbicara dengan orang yang melakukan terapis. Terapis akan mencoba membantu orang yang berkonsultasi untuk menemukan keyakinan bawah sadar mereka dan melihat bagaimana mereka menentukan emosi mereka, dan kemudian mempertanyakan keyakinan itu untuk melihat apakah keyakinan itu masuk akal. Kita juga bisa belajar menjadi Socrates kita sendiri, dan ketika emosi negatif datang, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya menanggapinya dengan bijak? Apakah tanggapan ini masuk akal? Bisakah saya bereaksi lebih cerdas? Pesan filosofi Socrates kepada orang-orang adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Kita dapat memeriksa keyakinan kita, memilih untuk mengubahnya, dan itu akan mengubah emosi kita. Kemampuan ini tersembunyi di dalam tubuh kita. Kita tidak memerlukan bantuan pendeta atau pemuka agama, psikoanalisis dan dokter untuk melakukannya. Kita sendiri dapat melakukannya. Penulis esai Renaissance Montaigne mengatakan, Socrates melakukan suatu hal yang hebat bagi kemanusiaan, menunjukkan seberapa banyak yang dapat dilakukan untuk dirinya sendiri, bahwa kita semua lebih kaya daripada yang kita pikirkan. Jadi bagaimana kita dapat menemukan kekuatan ini, dan bagaimana kita menggunakan kekuatan ini? Kenali dirimu, ubah dirimu sendiri. Pada awalnya, beberapa psikolog dan ahli saraf mempermasalahkan optimisme Socrates. Mereka mempertanyakan apakah kita benar-benar dapat mengenal diri kita sendiri. Ahli saraf ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan otomatis kita yang tampaknya tidak disadari ditentukan oleh gen kita, atau oleh respon naluriah, prasangka kognitif dan situasi yang kita hadapi menentukannya. Jadi, jika seseorang terlahir dengan kecenderungan kuat terhadap depresi,
fobia sosial atau rasa takut menghadapi orang lain, dan gangguan mood lainnya, sangat sulit bagi kesadaran dan akal untuk berperan. Namun semakin banyak bukti menunjukkan bahwa Socrates adalah benar. Pertama, bukti dari ilmu saraf menunjukkan bahwa ketika kita mengubah pandangan kita tentang suatu situasi, emosi kita juga akan berubah. Ilmuwan saraf menyebutnya sebagai kognisi dan evaluasi. Kedua, perilaku kognitif menunjukkan bahwa dalam uji coba acak, orang menggunakan terapi kognitif untuk mencoba mengubah masalah emosional yang sangat mendarah daging. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam 16 minggu kursus perawatan perilaku kognitif dapat membantu sekitar 75% pasien pulih dari fobia sosial, 65% orang pulih dari gangguan stres pasca trauma, dan 80% orang pulih dari panik. Semua hasil ini menunjukkan bahwa kita dapat belajar mengatasi kebiasaan berpikir dan perasaan bawaan kita. Daniel Kahneman, seorang psikolog pemenang hadiah Nobel berkata, terapi perilaku kognitif menunjukkan bahwa respon emosional orang dapat dipelajari kembali dan mengubah kognisi melalui filosofi dapat membantu kita terus belajar dan beradaptasi. Gunakan filosofi untuk melatih otot-otot jiwa. Ahli saraf menyebut kemampuan luar biasa filosofi ini untuk mengubah dirinya sendiri adalah sebagai plastisitas. Plastisitas adalah memberikan gaya eksternal terhadap suatu objek. Ketika gaya eksternal kecil, objeknya elastis, dan ketika gaya eksternal melebihi nilai tertentu, objeknya menghasilkan deformasi yang tak tergantikan. Ini disebut perubahan plastik. Para filsuf Yunani kuno dan Romawi adalah pendukung awal plastisitas. Epictetus, seorang filsuf Stoik Yunani, mengatakan, tidak ada yang lebih nurut daripada pikiran manusia. Para filsuf telah mengusulkan bahwa karakter moral kita dapat dibentuk oleh kebiasaan kita, dan pada kenyataannya, etika adalah kata yang berasal dari kata Yunani kuno untuk kebiasaan. Psikolog kontemporer seperti Daniel Kahneman mengemukakan bahwa otak kita memiliki dua sistem pemrosesan. Satu sistem berpikir pada dasarnya adalah otomatis dan berbasis pada kebiasaan, dan sistem pemikiran yang lain membuat refleksi yang lebih sadar dan rasional. Sistem otomatis dari sistem refleksi sadar lebih lambat dan mengonsumsi lebih banyak energi, sehingga kita biasanya menggunakannya jauh lebih sedikit. Untuk mengubah kita dengan filsafat, Anda juga perlu bekerja dengan dua sistem ini. Filsafat Yunani kuno melakukan hal itu. Dia merancang proses ganda. Pertama, membagikan kesadaran kebiasaan, kemudian menghasilkan kebiasaan. Kedua, kita menempatkan keyakinan otomatis kita dibawa ke dalam kesadaran melalui pengawasan untuk memutuskan apakah mereka rasional atau tidak. Kemudian kita mengambil wawasan filosofis baru kita dan mengulanginya sampai menjadi kebiasaan otomatis baru. Filsafat adalah semacam pelatihan, serangkaian semangat sehari-hari, dan latihan fisik akan menjadi lebih mudah dengan latihan. Para filsuf Yunani kuno sering menggunakan senam untuk membandingkan analoginya. Sama seperti latihan yang berulang akan memperkuat otot-otot kita, dan latihan berulang juga memperkuat otot moral kita. Dengan pelatihan yang cukup, kita secara alami akan merasakan emosi yang tepat dalam situasi yang tepat dan melakukan tindakan yang tepat. Filosofi kita menjadi sifat bawaan kedua, dan kita mencapai apa yang disebut filsafat Stoik sebagai aliran kehidupan yang bajik. Orang Yunani kuno bersikeras bahwa kebanyakan dari kita dapat menggunakan akal kita untuk memilih jalan hidup yang lebih bijaksana jika kita berkomitmen pada praktek filosofis kita. Dengan latihan, hampir semua orang bisa menjadi lebih bijaksana dan lebih bahagia. Kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan mengubah kemampuan diri sendiri dapat sepenuhnya mengubah kehidupan yang menyedihkan menjadi kehidupan yang memuaskan. Bagaimana Anda mempertanyakan hidup Anda sendiri? Biasanya ada dua cara yang bisa dicoba orang. Satu, berdasarkan rasional mempertanyakan tindakan dan pikirannya sendiri untuk mengkonfirmasi apakah tindakan dan pikirannya rasional. Dua,
Periksa dengan teliti perilaku dan pikiran Anda sesuai dengan konsep moral Anda sendiri atau pandangan moral. Kedua pengertian tersebut memiliki arti yang berbeda, namun sama dalam artinya dalam menghargai hidup dan jiwa kehidupan sendiri. Yang disebut kehidupan yang teruji adalah kehidupan yang telah dipikirkan dan dianalisis dengan cermat oleh diri kita sendiri, dan kehidupan yang sebelum refleksi adalah kehidupan yang belum dipertimbangkan dan direfleksi secara serius oleh diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita memilih karir, sebelum membuat keputusan, bagaimana kita mempelajari hal-hal seperti mengapa saya harus membuat pilihan ini, dan apakah pilihan ini membuat saya lebih bahagia? Apa itu kebahagiaan? Apakah pekerjaan kondusif untuk kesejahteraan saya? Apakah pilihan ini sesuai dengan kodrat saya sebagai orang bebas? Dan pertanyaan lainnya. Maka pilihan-pilihan yang kita buat berdasarkan kesimpulan-kesimpulan pemikiran yang mendalam adalah termasuk dalam kehidupan yang telah diperiksa dengan teliti. Jika kita hanya membuat pilihan karir ini berdasarkan etos sosial atau hanya atas saran orang lain, maka pilihan kita termasuk dalam kehidupan yang belum diperiksa dengan teliti. Kita masing-masing harus memeriksa dengan teliti hidup kita sendiri dengan analisis dan pertanyaan kritis. Hidup yang tidak diperiksa secara teliti tidak layak dijalani. Dengan kata lain, hidup yang tidak diperiksa itu sikapnya jadi bingung dan bodoh. Artinya, tidak memiliki martabat atau kehormatan, hanya berulang dilewati setiap hari. Untuk menjadi orang yang tulus dan sempurna, setiap orang harus menyerahkan kehidupan dan keyakinan mereka sendiri kepada dirinya untuk diperiksa dan diselidiki dengan teliti. Lebih jauh lagi, hanya melalui proses pemeriksaan diri, barulah seseorang dapat memiliki kebahagiaan sejati. Menurut Socrates, kebenaran suatu masalah tidak seperti yang terlihat. Kita semua tahu bahwa mungkin ada perbedaan antara apa yang tampak di permukaan dan apa yang sebenarnya. Sebagai contoh, sebuah pensil yang setengah di dalam air dan setengah di atas air akan terlihat seperti bengkok, tetapi sebenarnya adalah lurus. Ketika matahari berada di ufuk barat atau timur, terlihat jauh lebih besar daripada ketika berada di tengah. Sebenarnya ukurannya tidak berubah. Contoh seperti ini banyak sekali. Jadi beberapa hal yang tampaknya benar bagi kita mungkin sebenarnya salah. Jika kita mengatur tindakan kita menurut apa yang tampaknya benar, kita berisiko melakukan tindakan yang salah. Ini seperti seseorang yang menghabiskan belasan tahun untuk memperoleh ijazah. Dia kemudian bekerja, menikah, punya anak dan menjalani kehidupan biasa setiap hari. Jika Anda bertanya kepadanya, untuk apa sebenarnya Anda hidup? Dia mungkin tidak bisa menjawabnya. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa jalan hidup yang disebutkan di atas, bukankah itu jalan yang benar yang diinginkan oleh ribuan orang tua untuk diikuti anak-anaknya? Bukankah itu lintasan hidup yang kebanyakan orang ulangi? Tapi apalah artinya bagi kita untuk menjalani hidup seperti itu? Impian dan nilai setiap orang berbeda. Di dunia ini, kita tidak boleh dengan linglung menyia-nyiakan waktu dalam menjalani kehidupan kita yang terbatas, dan jiwa kehidupan kita menjalani kehidupan yang membosankan dan kaku. Kita harus memeriksa diri kita sendiri pada waktunya, memeriksa hidup kita, menemukan kehidupan yang benar-benar kita inginkan, dan menjalani hidup yang memuaskan dan indah. Inilah yang harus kita kejar. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar cerita katak direbus dalam air hangat. Katak itu tidak memikirkan bahaya berada di air hangat yang perlahan-lahan memanas. Karena kurangnya pertanyaan dan pemeriksaan yang rasional, dia secara pasif beradaptasi, menanggungnya dengan cara yang bodoh. Secara bertahap dia kehilangan kewaspadaannya, dan secara bertahap menjadi tidak berdaya untuk melawan, dan yang akhirnya menanggung pengakhiran yang tragis. Dalam kehidupan nyata, musuh yang tiba-tiba menyerang atau orang jahat yang sangat jelas akan membuat orang langsung waspada, tetapi seringkali tidak ada masalah. Dan hal-hal sepele yang tampaknya biasa, tetapi tampaknya mengikuti aturan kehidupan, tetapi sering menyeret orang ke dalam lumpur. Jadi, bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri kita dari kesibukan kehidupan sehari-hari untuk makan 3 kali,
bagaimana menemukan makna hidup Anda sendiri, dan membawa kejutan ideologis dan pembebasan kepribadian yang berulang. Bagaimana cara melihat diri sendiri dan hidup Anda? Bagaimana cara memeriksa diri dan kehidupan? Pertama, harus menjadi orang yang beriman. Iman didasarkan pada kemampuan dan ketekunan dalam mengekang diri dan refleksi diri. Dengan adanya iman, kita akan lebih memahami diri kita sendiri dan pikiran kita, dan akan bisa lebih baik bisa menguasainya, dan belajarlah untuk menilainya. Hanya ketika Anda memiliki iman, Anda baru dapat memiliki motivasi untuk berpikir, dan Anda dapat belajar untuk melihat melalui sifat yang tidak masuk akal dari beberapa hal, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu untuk beberapa hal yang tidak berharga. Kedua, jadilah orang yang rasional. Satukan pengetahuan dan tindakan dan Anda akan menjadi orang yang berprinsip. Akal adalah manifestasi terbaik dari kebijaksanaan umat manusia, dan kebijaksanaan memberi orang pengetahuan dan kebajikan sejati. Selama kita memiliki rasional, orang dapat membedakan antara benar dan salah, dan baik dan buruk, dan dapat membuat pilihan yang benar untuk diri mereka sendiri. Ikuti pedoman pemikiran dan perilaku yang paling benar. Prinsip-prinsip pemikiran dan tindakan ini terletak jauh di dalam lubuk hati kita, dan kita yang hanya dapat menemukannya melalui analisis dan pemeriksaan kritis dalam tindakan kita. Oleh karena itu, hanya kehidupan yang telah diperiksa secara teliti barulah merupakan kehidupan yang benar dan berharga. Dan pandangan dunia, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang benar dapat memandu arah jalan hidup kita. Ini adalah kebijaksanaan, ini adalah pemeriksaan secara teliti, dan ini adalah kekuatan sejati yang sangat besar. Hidup masuk akal jika memiliki kebijaksanaan sejati. Jika tidak ada perbedaan makna bertahan hidup dalam kulit yang dikendalikan oleh nafsu keinginan, apa perbedaan antara hidup selama 1 tahun dan hidup selama 100 tahun? Ini hanya merupakan setitik debu di roda sejarah. Sokrates berkata, hidup yang tidak diperiksa dengan teliti tidak layak dijalani. Hidup adalah peristiwa terbesar manusia. Memahami diri adalah jiwa kehidupan yang paling mendasar. Mengenal musuh, memperluas cakrawala untuk menambah pengalaman. Memahami diri sendiri dan menjalani kehidupan yang rasional akan memperkaya makna hidup. Bila dalam waktu luang Anda atau di tengah malam, luangkan waktu untuk diri sendiri dan berpikirlah dengan tenang. Gunakan cara berpikir yang paling tepat untuk diam-diam melihat hati dan jiwa Anda sendiri, dengan sungguh-sungguh dan mendalam memahami diri sendiri, dan kemudian menjalani kehidupan yang cermat. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika Anda memiliki pandangan sendiri tentang filosofi Sokrates, silakan tinggalkan pesan. Jika Anda menyukai konten edisi ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga dan teman Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya.